Ya, sekarang game pertama yang akan kita tes Mobile Legends dulu ya. Mobile Legends dulu yang enteng-enteng gitu lah. Di sini saya pakai Mobile Legends ya biasa sih, rata kanan. Nah, di sini tuh udah bisa kalian lihat itu semuanya aku kananin kecuali yang Outland karena bikin aku nggak terlalu suka yang Outland ya. Jadi kelihatan kayak apa ya? Game PSP gitu rasanya. Terus kalau filter buta warna juga aku aktifin dan grafisnya ada di high. Nah, di sini settingan HFR-nya aktif. Dan kalau HFR itu masuknya ke 60 fps aja sih. Nah, ketika aku masuk in game itu juga layarnya ke setting 60 Hz langsung ya. Dan frame rate-nya itu cukup stabil di 59 60 58 59 60 58. Jadi beneran udah optimal banget ya. Dari gamenya sendiri tuh udah bikin layar 144 Hz-nya. Mi 10T Pro ini langsung ke 60 Hz aja. Ini bagus sih, jadi optimal banget. Jadi Mi 10T Pro-nya juga enggak perlu buang-buang frame rate yang berlebih ya di layarnya sendiri. Mobile Legends aman banget, stabil banget. Dan ini saya ngegame sambil screen recording di handphonenya. Nah, sebetulnya enggak terlalu valid sih kalau gini sih. Soalnya kan waktu kita nampilin FPS pada gamenya ditambah lagi screen recording, sebetulnya gamenya kan udah jalan, terus dibebani 2 tes lagi gitu. Nah, itu sebetulnya membebani chipset juga sih. Cuma di sini di Mi 10T Pro dengan Snapdragon 865-nya untuk seri Mobile Legends itu tuh nggak kerasa apa-apa ya. Jadi biasa aja, lempeng-lempeng gitu. Dan kalau ditanya panas atau enggak, kalau masuk ke level panas sih enggak, cuma anget dikit aja. Dan emang ini gamenya aman banget sih Mobile Legends ini. Walaupun kalau untuk HP-HP 3 tahun yang lalu harga 3 juta, 2 juta tuh udah mulai rada berat ya kalau main Mobile Legends ya. Masih bisa sih, lancar-lancar aja sih. Cuma kalau kalian bandingkan dengan handphone-handphone yang sekarang tuh beda banget, halusnya beda banget. Di sini aku mainnya itu ya, akun coba-coba. Ini baru rank pertama kali nih di akun yang ini, Aulia ini. Jadi musuhnya gampang banget, udah kayak ngelawan bot ini, jadian bot ya ini ya. Tapi ya lumayan have fun kalau bisa ngekill banyak kayak gini. Dan sekarang lanjut ke game berikutnya ya. Game berikutnya kita masuk ke PUBG. Nah, di PUBG ini aku main yang smooth 90 fps ya. Dan di sini gamenya langsung membuat layar Mi 10T Pro ini terset di 90 Hz. Jadi bener-bener udah optimal. Gamenya 90 fps langsung layarnya masuk ke 90 Hz. Nah, ini membuat kinerjanya efisien, maksimal, nggak ada yang kurang, nggak ada lebih. Jadi pemakaian dayanya juga akan tepat guna ya, nggak ada yang kebuang ataupun kurang gitu. Nah, di sini frame rate-nya ketika aku main lari-lari ya, dari 80 ke 90 fps aja sih. Kalau turun-turunnya tuh sampainya ke 80 fps aja. Cuma menurutku sih mata manusia nggak akan bisa terlalu sadar ya yang namanya 80 sama 90 fps. Udah smooth-smooth aja gitu. Nah, ini aku bikin fps-nya segini, tapi waktu aku render video juga aku bikin FHD aja 30 fps ya. Jadi teman-teman lihat fps-nya dari counter yang ada di kiri atas itu. Nah, ini masuk ke game itu udah 89, 88, lumayan stabil ya. Tadi waktu turun dari pesawat itu sempet 80 sekali aja waktu itu. Dan habis turun ke dunianya dia langsung ya 87, 90, 87, 90 gitu. Jadi 87, 88, 89, 90 gitu. Muternya ke situ aja gitu. Bagus, aman, dan aku nggak ngerasa panas yang berarti.
Dan kalau kalian main ini ada anget-anget dikit ya wajar lah, kan emang HP kalau dibuat ngegame kan anget, gak mungkin dingin terus ya. Tapi masih tergolong adem banget kok, aman ini. Dan gak sukanya saya PUBG itu kadang itu susah nemuin senjata. Terus saya tuh noob banget saya. Nah ini, waduh. Nah ini ternyata aku mau nembak, ternyata pistolnya kosong pelurunya. Akhirnya gak senapan, tapi ya itu mati begitu aja karena saya noob. Ya, saya noob. Saya mengakui itu saya noob. Oke, lanjut ke game berikutnya yaitu adalah Genshin Impact. Nah, di Genshin Impact kemarin udah aku ceritain ya berkali-kali kalau game Genshin Impact ini adalah satu-satunya game yang bisa bikin handphone gerah Mi 10T Pro. Nah, ketika aku masuk ke Genshin Impact, ini langsung layarnya tuh terset 144 Hz. Dan FPS-nya lari-lari nggak karuan ya, dari 30 ke 60 kadang, terus turun lagi ke 50, terus layarnya tuh 144, jadi adaptifnya itu bingung dia, nggak bisa ngeset ke satu titik gitu. Nah, di sini kelihatan ya, FPS-nya ini udah naik turun, layarnya juga, hertz-nya juga naik turun, adaptifnya gitu, bingung. Nah, terus grafiknya nih, biasanya aku main terendah sih, soalnya untuk Mi 10T Pro ini terendah, tapi terendahnya tuh rasanya bagus gitu, nggak kayak HP Poco X3 atau Redmi Note 9 Pro. Jadi terendahnya tetap mulus sih kalau aku bilang. Cuma untuk pengetesan kali ini, aku akan naikin efek visualnya ke tinggi ya, biar kita bisa lihat efeknya Diluc, Mr. Diluc dan kawan-kawan waktu ngeluarin jurus. Itu sih bagus sih, seneng. Terus apa nih? FPS-nya ya aku ganti 60. Nah, habis aku ganti 60 langsung tinggi banget ya. Langsung tergolong pekerjaan yang berat. Nah, di sini hertz-nya layarnya masih bingung dia, dari 90 ke 144. Bingung pokoknya. Ini jadi kalau aku lihat seperti ini sih kayaknya emang Genshin Impact ini gamenya belum optimal untuk handphone, bahkan untuk Mi 10T Pro ya. Dan kalau seperti ini sih kayaknya bukan masalah handphonenya sih yang nggak kuat sih. Emang di sini tuh apa ya? Gamenya nggak optimal mungkin ya. Buat teman-teman yang punya pendapat lain atau informasi lain bisa komen di bawah. Soalnya kayak tadi Mobile Legends itu 60 Hz. Karena aku setel di HFR itu 60 fps. Terus apa? Di PUBG itu dia langsung 90 Hz manteng gitu kan. Bukan FPS ya, Hz layarnya itu. Soalnya aku main di smooth 90 fps. Nah, jadi udah kedetek settingan yang terbaik gitu, biar gak ada daya yang terbuang percuma ataupun kurang gitu. Nah, ketika aku main di Genshin Impact ini, itu langsung layarnya ini lari-lari hertz-nya 144 Hz, terus turun ke 30, ke 90, ke 60. Jadi bingung. Nah, untuk aku aktifkan waktu main game ini FPS-nya lumayan ya ini FPS-nya juga kadang juga lari-lari sih, udah sampai 100 fps juga, buat apa gitu. Orang gamenya aja 60 fps ya. Tuh kan. Nah, waktu ngelawan kembang ini nggak tahu nih, kembang kuat banget gila ya. Sampai Mr. Diluc kayak nggak kerasa gitu. Nah, di ngelawan kembang ini bisa sampai turun ke 48 fps, terus naik ke 60 fps. Terus waktu apa? Ya ini sih. Setelah aku aktifkan counter FPS-nya nih, aku baru sadar sih sebetulnya nih Genshin Impact ini belum maksimal deh. Jadi mungkin akan lebih baik ya kalau settingan layar kalian itu kalian turunin ke berapa ya? Ke 30 Hz gak ada ya. Ke 60 Hz aja kalau main Genshin Impact gitu. Soalnya kayak gini dia ngesetnya ke 144 Hz. Padahal gamenya aja cuma bisa ngasih antara 50
sampai itu ya, buset, ini sampai 124 fps loh, ngaco bener ini. Yang ngaco bukan itu ya handphonenya ya, tapi gamenya ini beneran nggak, kurang apa ya, kurang optimal buat handphone. Pantas aja kalau kita main di kayak apa Poco X3 atau di Redmi Note 9 Pro tuh kerasa banget ya frame dropnya ya, soalnya juga emang agak kacau balau sih ini. Bener gak sih pendapat saya? Buat teman-teman yang punya pendapat lain komen aja di bawah ya. Tapi kalau menurut saya pribadi nih, gamenya Genshin Impact emang belum optimal untuk smartphone. Jadi kalau kalian pakai iPhone, kalau pakai apa Asus ROG, Black Shark itu masih panas itu ya wajar sih, soalnya gamenya juga banyak yang mau bazirnya di sini. Ini untung pakai Snapdragon 865 loh, ini kuat, jadi dia bisa ngasih performa yang tinggi banget. Tapi tingginya itu ketinggian gitu loh, nggak sesuai pada porsinya gitu. Itu kalau HP lain ya, misalkan kayak Poco X3 itu ya, ini pasti udah frame drop banget ini. Nah cuma karena ini Snapdragon 865 ya, termasuk chipset flagship tahun 2020. Saya bilang 2020 soalnya udah ada 888. Nah, begini deh untuk permainan di Genshin Impact dengan Mi 10T Pro. Jadi adaptifnya udah bekerja dengan baik, tinggal gamenya aja yang belum. Terus untuk game yang kayak COD, Free Fire aku belum coba karena aku belum install juga, karena aku juga udah gak jago juga mainnya. Jadi saya cuma muter-muternya ke 3 game ini, Mobile Legends, Genshin Impact, dan PUBG. Bahkan PUBG itu aku noob banget, sampai tadi itu main cuma berapa ya, 3 menit kurang udah mati aku. Jadi ini monster kembangnya nih kuat banget ya, gila, sampai aku lari ke balik tembok gitu. Tapi karena lari ke balik tembok ngereset lagi tuh darahnya si kembangnya. Ya udah deh, gitu aja. Besok-besok aku upgrade dulu senjatanya biar semakin kuat nih karakterku. Jadi segitu aja video tentang FPS dari game Mi 10T Pro kali ini. Buat teman-teman yang ada pendapat lain, komen aja di bawah, langsung kita bisa tukar pikiran ya. Tapi intinya dari video ini, gamenya Mi 10T Pro bagus menghandle game-game, dan Genshin Impact ini emang kacau balau sih, optimal. Pengoptimalannya nih masih kacau banget. Misalkan ini udah dibenerin, ini pasti akan lebih ringan di semua handphone, akan lebih bisa playable ya game ini, untuk game ini. Jadi gitu aja, sekian dan terima kasih. Like, subscribe ya. Pokoknya like, subscribe. Yuk, bye.